Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa like and subscribe, itu tombol yang merah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Kepada yang terhormat rekan-rekan Kota Wali Channel dan juga pemirsa sekalian, saya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini saya diberikan sehat walafiat sehingga bisa ketemu lagi di Kota Wali Channel. Salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya, dan juga saya dan juga pemirsa sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Tetapi sebelumnya saya bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya pada waktu yaitu mencari ikan di laut. Ini misalkan kapalnya dan juga awak-awaknya atau rekan-rekannya, orangnya juga ada 15 orang. Jadi pada waktu itu saya berjalan ke sana, ke tepi ke pinggiran kali sana, ya, menemui teman-teman saya karena saya mau mencari ikan. Mencarinya itu malam. Jadi sehabis duhur saya menemui teman-teman, terus teman-teman juga ya yuk, akhirnya udah bersepakat berangkat karena mau perjalannya jauh gitu, mau menuju tujuannya sih itu mau ke dua tujuan, satu mau ke sana, mau ke Kluwut, dan juga mau ke ini, mau ke Eretan. Cuma pada waktu itu saya udah naik ke perahu 15 orang, ya, perahunya agak gede dikit lah gitu, gede. Nah itu namanya ya pokoknya payang itulah gitu. Akhirnya udah nyampe udah berangkat gitu ya, nyari perbekalan, nyari seperti ini apa namanya, solar apa segala. Akhirnya ya udah cukup gitu. Nah lalu berangkat disetar dari sini, dari ini ujung kali terus sampai ke sana, ke ujung sungai itu istilahnya jauh lah,
agak jauh, perjalanan 1 jam lah minimal. Pas di sana mau keluar ke laut, itu ombaknya tinggi banget. Jadi akhirnya saya urungkan dulu waktu itu. Ini sementara masih gede, masih tinggi ombaknya, jadi masuk lagi, pulang lagi jangkar di situ. Nah pas jangkar apa segala, lalu itu kan sehabis asar maghrib, nah sholat dulu, sholat maghrib masih belum reda, ini masuk tua gitu, gede banget sih ini. Akhirnya sesudah itu sampai sholat isya, sholat lagi saya. Ini yang sholat yang enggak, tapi semua ini teman-teman saya sholat semua. Ada kayaknya ini 7 orang teman saya, yang lainnya ya nggak tahu, nyemipil nggak tahu. Nah pas di situ karena lama, sampai ditunggu sampai jam 9 masih belum, masih gede masih ombak. Nah akhirnya ngantuk, jadi orang udah ini aja dulu, pada tidur semua ini, jadi pada tidur. Nah pas di situ saya juga tidur. Pas ngimpinya itu, pada waktu itu mimpi ketemu sama anak muda. Ini ikal rambutnya, ya ganteng lah gitu. Agak ganteng sih. Nah itu anak itu tuh istilahnya belum tahu ini, enggak teman-teman bukan, ini bukan. Akhirnya ya dia karena cepat akrab, jadi sama saya akhirnya bergurau. Nah, istilahnya bergurau, wah ngeledekin saya nih istilah jadi dia dikeledekin, jadi geli saya. Tahu-tahu setelah geli saya bangun kirain teman-teman saya, tahu-taunya teman saya masih pada tidur, masih pada tidur. Ya ini berarti bukan teman saya. Siapa ya, saya pikir aja dalam hati saya, siapa ya. Oh pas itu saya mikir aja, lama-lama karena teman-temannya pada tidur, saya juga waktu itu masih doyan ngerokok dulu saya. Habis rokok ngantuk lagi, udah ngantuk kayak begini, udah nyelender, terus dianya datang lagi. Terus siapa yang tadi? Saya, ada dianya ngomong, itu kamu ngapain di sini? Ya di sini tempat saya, kata dianya kan gitu. Itu yang petunggu jongernya itu di situ. Jadi yang nunggu dia, katanya, saya yang nunggu di sini. Oh iya. Terus lalu apa? Ngapain? Ya apain aja, tapi sama saya mah enggak istilahnya ngasih apa-apa. Misalkan minta apa atau apa, enggak dianya. Tapi ke teman saya ada juga gitu yang katanya itu dikasih, ada yang ngasih. Setelah itu tuh dianya ada yang bangun, lalu ada yang ngasih, tahu-tahu ya enggak ada gitu. Jadi wah nggak ada apa-apa katanya gitu. Nah pas itu saya tanya ke teman-teman saya, nggak ada yang tahu kan gitu, nggak tahu. Oh iya berarti petunggu sini gitu, namanya nggak dikasih tahu, cuman ya itu aja istilahnya orang berambut berintik aja gitu, ikal lah gitu. Ya gitu, jadi dianya nggak ngasih tahu namanya. Pas waktu itu karena sudah redah ini, akhirnya berangkat tabur di situ. Pas tabur ini cepatnya aja,
Lalu setelah tabur, payangnya nyangkut. Itu ada ini nyangkut di patok atau gimana, nggak tahu lah gitu. Jadi akhirnya ini penelutur kan ada. Jadi yang nelutur itu 2 orang sana, nelutur pakai ban, naik ke ban, itu ban mobil kan gitu, langsung sana 2 orang, karena ditarik nggak kuat, pakai perahu juga nggak kuat itu, karena jadi nyangkutnya itu di namanya tunggak topeng. Tunggak topeng itu jadi bentuknya seperti topeng, tapi ini bawahnya kecil gitu. Jadi bisa begini nih. Jadi kalau di air kayak begini aja deh, kayak begini nih. Jadi bisa gini di dalam air. Jadi kanan kiri nyangkut gini. Jadi begini. Jadi nggak bisa ini. Jadi begini aja di dalam air. Karena kena arus, jadi bisa jalan begini. Itu aneh juga itu. Jadi tunggak kayak begitu itu tunggak mistis juga. Akhirnya ada yang berani, dianya nyelam, langsung nyelam, ditarik itu, wah ini nyangkut di tunggak topeng, ada dianya. Jadi baca bismillah aja dianya, membaca bismillah apa segala, lalu ulur dulu dianya nyelam lagi, loap gitu. Setelah lep itu kan ditarik sebelum tunggak itu, lalu dilepas. Setelah dilepas, ini lepas dari tunggak topengnya, perasaan itu ada yang ini bukan nonjok lagi, ada yang nendang gitu. Duh, perasaan itu. Ini ulu hatinya itu ditendang sama itu tunggak topengnya tuh. Jadi emang tunggaknya sih emang begini aja, tapi kuatnya luar biasa. Nah itu kayak begini, lalu udah nendang begitu, kan muncul ke atas, langsung dianya ngikat di payangnya tuh, di balu atas, langsung diikat pakai itu kan ada ikatannya. Jadi kan apabila ada apa-apa nanti, jadi dianya udah ngikat, udah kenceng, langsung dia pingsan, jadi kayak pingsan begitu. Terus yang nutur yang dari sana kan lama-lama kan datang di situ, oh lagi ngapain ini kan gitu. Tahu-tahu pas di situ lagi ini dibangun-bangunin nggak bisa. Jadi ini ulu hatinya sesak katanya. Jadi dia itu baca ayat kursi, baca apa sebisa-bisanya, lalu ditiupin ke ini. Waduh, tarik katanya, ini ada yang narik, ditarik langsung, udah ditarik sampai ke atas ini. Terus ini jadi nurutin orang yang narik aja, tarik udah lepas kan gitu dari sangkutannya, langsung tarik. Ya memang ya ada juga sih, ada rezekinya sih ada, cuman ya nggak banyak, ya nggak terlalu banyak. Jadi setelah itu ini kenapa, waduh katanya, ini kata dianya kena tunggak topeng adanya, itu yang di dalam air. Jadi makanya di dalam air juga hati-hati, soalnya ada ini barang gaib itu di dalam air tuh ada gitu. Nah akhirnya diangkat ke perahu, diangkat, udah itu diambilin, ini udah tidur aja katanya. Lalu dikasih minum, kasih apa ya, dikasih minum doa lah gitu. Akhirnya ya bisa itu bisa semakin sesaknya tuh hilang itu. Nah udah hilang begitu. Nah ini langsung ke sana, ke
itu kan setarnya ke sana, ke arahnya sana ke arah Eretan sono. Udah gitu tabur lagi, itu lagi naas semua gitu, yang naasnya tabur di situ. Katanya itu di Jongor Sentigi itu, pas di situ payangnya besot lagi, payangnya besot, jadi nggak kuat. Ini itu aja katanya pakai ini, jadi pakai dipatok, dijangkar, nggak kuat. Jadi lepas aja, terpaksa saya lepas. Saya istilahnya berenang menuju ini Sero itu pada waktu itu. Jadi saya menuju Sero, ini berdua itu. Pas di Sero lama banget, kayaknya renang di lautan itu ngeber gitu. Jadi ini saking rupanya sih kelihatannya dekat tetapi jauh gitu. Kan itu kalau misalkan jalan biasa saja itu semakin dalam itu, nggak cetek gitu. Jadi renang gitu sana terus. Wah, berdua tuh, jangan dekat-dekat, saya bilang begitu, nanti apa gitu. Akhirnya nyampe udah ke Sero, jadi di Bogasan Sero. Terus saya kan ada yang di sini kan bawa rokoknya nggak kena air, jadi itu ngerokok dari kelihatan ada gitu. Nah itu udah itu dianya besot payangnya, ini kena arus saking derasnya gitu, jadi nggak kuat, jadi ditarik nggak kuat. Nah pas itu udah ini nggak enak katanya, udahan lah ya memang dapat cuman nggak terlalu banyak. Jadi udah itu masuk aja lah ke sana ke ini. Jadi start lagi, udah saya dijemput ke Seronya, udah dijemput langsung saya naik ke perahu, naik semua langsung dibawa ke ini ya, maksudnya terus langsung start lagi naik gitu. Jadi masuk ke ke Eretan sana. Pas di sana ketemu sama orang yang mayang yang kemarin gitu. Sebelum saya hari sebelumnya itu di situ juga katanya. Dia ngobrolnya tuh, saya ngobrol sama dia, terus ngobrolnya saya payangnya besot gitu. Akhirnya saya nggak kuat, jadi saya lepasin aja. Saya naik ke Sero. Akhirnya ya dianya ngobrol, saya juga katanya pernah di situ kan. Kemarin di situ saya tabur di situ, katanya ini naburin buaya air tuh, air asin tuh. Saya hitung sih katanya ada berapa Pak, saya bilang gitu. Dianya ngomong, saya hitung ada 10 mah katanya, yang udah masuk ke payang tuh katanya. Cuman kalau si ini buaya yang namanya itu tuh, jadi kalau mau lepas itu lepasnya tuh di ini kalau udah ada bolongan itu langsung di situ semua keluarnya. Jadi nggak cari ini bolongan yang lain gitu, semua itu. Nah pas itu ya dibawa semua ya, memang dapat, cuman nggak terlalu banyak sih ya, nyacar lah pada waktu itu. Nah pas itu udah saya ini dulu ya, memang kalau yang namanya itu tuh, yang saya pikir ini antara di daratan dan juga di lautan itu hampir sama gitu. Hampir sama antara orang-orang yang mistisnya itu. Nah
Jadi udah itu saja. Apabila ada kehilafan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subrek, jadi nanti di tombol yang merah di bawah. Itu saja, nanti masih banyak lagi yang lain. Ini sebelumnya bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saudara-saudaraku semuanya, karena yang namanya makhluk gaib dan manusia itu lebih, istilahnya lebih asor daripada manusia. Jadi akhirnya karena saya mau berangkat, istilahnya berdoa. Jadi semua antara belai yang mau diturunkan oleh Allah itu bisa selamat, itu kena doa. Jadi seperti saya mau ini kan supaya selamat, akhirnya berdoa, akhirnya bisa selamat dari itu, juga dari tunggak topeng dan dari siluman yang petunggu-petunggu kali di situ gitu. Makanya ya istilahnya jangan lupa berdoalah kepada Allah. Jadi kalau misalkan punya apa-apa, seperti punya ayat kursi, misalkan bisa ngaji apa saja, itu ya jangan dilupakan. Kita ingat-ingatlah, diingat-ingat di dalam hatinya. Dan juga apabila mau berangkat baik di daratan, di lautan, itu kita berdoa kepada Allah. Berdoa dulu lalu kita berangkat. Semoga ada manfaatnya. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.